Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winrayani dengan NIM 2351298. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang industri analysis. Seperti yang kita ketahui, industri analysis adalah suatu proses evaluasi dan pemahaman tentang kondisi, tren, dan potensi industri tertentu. Analisis ini membantu perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan. Nah, tujuan dari analisis industri ini yang pertama itu mengevaluasi posisi perusahaan di pasar, terus ada juga mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Terus yang kelima, memprediksi perkembangan industri. Nah, adapun komponen dari analisis industri ini, yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal, PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan maupun hukum. Terus yang kedua ada analisis industri atau Porter, ancaman baru, persaingan, kekuatan tawar-menawar, pembeli dan pemasok. Nah, yang ketiga ada analisis internal atau sumber daya, kemampuan, dan kelemahan perusahaan. Nah, yang keempat ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity atau threat. Yang kelima ada analisis rantai nilai. Nah, manfaat dari analisis industri ini, yang pertama meningkatkan pemahaman pasar dan industri. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, membantu pengembalian keputusan. Yang keempat ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, membantu perencanaan bisnis jangka panjang. Adapun metode yang analisis industri ini terapkan, yaitu yang pertama penelitian pasar dan industri, terus yang kedua analisis data keuangan dan operasional, yang ketiga wawancara dengan ahli dan pemangku kepentingan, yang keempat ada studi kasus dan benchmarking, yang kelima ada penggunaan perangkat lunak analisis data. Nah, kalau untuk segi contoh dari analisis industri ini, yang pertama itu ada otomotif untuk memahami tren dan persaingan. Terus ada juga analisis industri teknologi informasi, itu bertujuan untuk mengidentifikasi suatu peluang. Nah, yang ketiga itu ada analisis industri kesehatan. Nah, tujuannya itu untuk memahami perubahan dari regulasi. Nah, alat bantu dari analisis industri ini ada yang pertama itu SWOT analysis template, yang kedua Port Survey Forces template, yang ketiga PESTEL analysis template, yang keempat ada Excel yang biasa digunakan untuk perangkat lunak analisis data lainnya. Yang kelima ada perangkat lunak business intelligence atau yang bisa disebut dengan BI. Untuk tujuan utama analisis industri adalah untuk membantu perusahaan memahami kondisi pasar, termasuk statistik, permintaan penawaran, tingkat persaingan, dan prospek industri di masa depan. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan permintaan industri itu yang pertama adalah mengetahui besaran produk industri yang dapat diserap oleh pasar. Nah, serta pertumbuhan atau penurunan permintaan suatu pasar. Nah, di dalam analisis industri ini kita juga harus memperhatikan persaingan. Nah, di persaingan kita harus mengidentifikasi tingkat persaingan di dalam suatu industri, termasuk ancaman pendatang baru dan produk atau jasa pengganti. Nah, di segmentasi pasar kita harus dapat membedakan target pasar dan kebutuhan spesifik untuk meningkatkan efektivitas marketing dan produksi. Kita juga harus mempertimbangkan perubahan teknologi dan sistem kredit yang dapat mempengaruhi industri. Nah, adapun faktor eksternal, yang pertama itu ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi industri. Nah, metode analisis industri, model daya tarik industri atau yang biasa disebut dengan 5 forces by 40, itu intensitas persaingan kompetitif atau tingkat persaingan di antara perusahaan dalam industri. Terus kekuatan pembeli atau belanja. Nah, atau kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga dan kualitas produk. Kekuatan pemasok atau pasar, kemampuan pemasok untuk mempengaruhi harga dan ketersediaan barang baku.
Ancaman pendatang baru atau resiko baru-baru ini masuk ke industri. Ancaman produk atau jasa pengganti. Resiko adanya alternatif produk jasa yang dapat menggeser pangsa pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.